Aku tuh sering dengar kalau Belanda itu menjajah Indonesia ratusan tahun. Tapi jujur aja, aku masih bingung gimana awalnya mereka bisa sampai ke sini. Kan jauh banget ya dari Eropa? Iya Bud, ceritanya lumayan panjang. Awalnya sekitar akhir abad ke-16, Belanda tuh berlayar ke Asia gara-gara rempah-rempah. Di Eropa waktu itu, rempah kayak lada, pala, sama cengkeh harganya selangit, bahkan ada yang bilang lebih mahal dari emas. Nah, pertama kali mereka datang ke Indonesia itu tahun 1596 dipimpin Cornelis de Houtman, mendarat di Banten. Waktu itu mereka belum langsung menjajah, cuma mau dagang aja. Tapi lama-lama karena rebutan pasar sama bangsa Eropa lain, Belanda bikin organisasi dagang namanya VOC tahun 1602. Dari situ mereka mulai punya kuasa besar, kayak bisa bikin perjanjian, perang, bahkan punya tentara sendiri. Oh, jadi awalnya bukan langsung menjajah ya, tapi dagang dulu. Terus gimana ceritanya sampai rakyat kita jadi sengsara? Nah, VOC itu makin lama makin serakah. Marika penjen monopoli, jadi rakyat dipaksa nanam tanaman tertentu buat mereka. Kalau ada kerajaan lokal yang nggak nurut, ya diserang. Akhirnya banyak perlawanan dari tokoh-tokoh daerah, kayak Sultan Hasanuddin di Makassar. Lalu rakyat Maluku juga melawan karena dipaksa tanam cengkih. Tapi karena VOC licik, suka adu domba antar kerajaan, mereka bisa bertahan lama. Sampai akhirnya VOC bangkrut tahun 1799. Abis itu, wilayah kekuasaan VOC langsung diambil alih sama pemerintah Belanda. Nah, sejak saat itu Indonesia resmi jadi jajahan Belanda, bukan lagi sekadar urusan dagang. Ya ampun, pantes rakyat menderita ya. Aku pernah dengar soal tanam paksa, itu benar ya dari Belanda juga? Betul banget. Setelah VOC bubar, Belanda butuh pemasukan. Tahun 1830-an mereka bikin sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Rakyat dipaksa nanem tanaman ekspor kayak kopi, tebu, nila. Hasil panennya harus disetor ke Belanda, sementara tanah buat kebutuhan makan rakyat jadi terbatas. Akibatnya banyak rakyat kelaparan, bahkan ada daerah yang sampai mati massal. Jadi penderitaan itu nyata banget. Tapi di sisi lain, sistem ini bikin Belanda makin kaya, dan sayangnya mereka jadi makin betah menjajah. Terus, berarti rakyat kita cuma bisa pasrah aja ya waktu itu? Enggak juga. Banyak perlawanan kok. Ada perang di Ponegoro di Jawa, Imam Bonjol di Sumatera Barat, Katnyak Din di Aceh, sampai Patimura di Maluku. Mereka semua berjuang lawan Belanda dengan caranya masing-masing. Cuma masalahnya, perjuangan itu masih lokal-lokal, belum bersatu secara nasional. Jadi Belanda bisa memanfaatkan kelemahan itu buat tetap berkuasa. Tapi justru dari perlawanan itulah, bibit-bibit semangat nasionalisme tumbuh. Rakyat jadi sadar kalau harus bersatu biar bisa merdeka. Walah, jadi kuncinya memang persatuan ya. Kalau gitu, Belanda akhirnya bisa kita usir kapan? Prosesnya panjang banget, Bud. Belanda makin lemah pas Perang Dunia Kedua, waktu Jepang datang tahun 1942 dan ngusir mereka. Tapi Jepang juga nggak kalah kejam. Setelah Jepang kalah tahun 1945, Indonesia langsung proklamasi merdeka. Sayangnya, Belanda nggak rela, mereka balik lagi dan terjadi agresi militer. Tapi berkat perjuangan rakyat dan diplomasi, akhirnya tahun 1949 Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Jadi kalau dihitung dari 1596 sampai 1949, memang lebih dari 3 abad lamanya kita di bawah bayangan Belanda.